Syifa itu artinya apa? Obat. Lah kalau dipanggil sekarang monyet, marah tuh ibunya, marah tuh ayahnya. Kenapa? Sifat diambil dari Al-Quran. Kalau dimisalkan sekarang dipanggil monyet, Allahu Akbar, jauh daripada arti Al-Quran. Makanya pertama perilaku dari bahasa dulu. Jangan coba-coba kalian manggil nama yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan aturan, bahkan pemberian nama daripada orang tuanya. Ada di sini banyak nggak yang suka dipanggil begitu? Jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Ya, coba orangnya ganteng. Orangnya baik-baik, dipanggil bahasa binatang. Ya. Contoh misalkan ada yang namanya siapa tuh? Gabriel ya? Gabriel dipanggil Ibi. Lah ini kan pelawak, tapi terkenal. Ya. Sekarang bapak tanya nih ke Ibi. Gabriel, ente kalau dibilang Ibi gitu suka atau masih? Jujur. Bapak jujur. Ada sukanya, ada tidaknya, Bu. Sukanya memang orang terkenal itu, tidaknya tidak sesuai dengan namanya. Lah sekarang gini aja dah, jangankan kalian bapak saja dah, namanya Yusuf dipanggil Ucup. Coba. Kedengaran. Pak Ucup enak. Tapi tidak sesuai dengan nama bapak. Nama bapak siapa yang punya? Yusuf Muhyiddin itu pemberian orang tua loh. Ya, nanti Ucup. Astagfirullah. Ya awas gitu ya. Malah yang disebut si Domo. Ya, jadi panggilan dengan nama yang baik, perilaku yang baik, karena perilaku ini merupakan satu tuntutan akidah atau akhlak dalam Islam. Berubahlah dan sekarang tidak boleh manggil-manggil yang kurang baik. Ya, oke, lanjut. Yang kedua ada namanya moral. Moral dari bahasa Latin mos, bentuk jamak dari kata mos yang berarti adat, kebiasaan dan susila. Nih, adat. Boleh nggak kita punya adat? Boleh. Tetapi jangan sampai kita ini adalah meniru dari perbuatan syaitania. Nih banyak di sono, di Bandung, tempat Pak Yusuf gitu ya. Itu banyak anak-anak muda yang terbawa-bawa dengan adat-adat kebiasaan orang terdahulu. Salah satunya apa? Bahwa masih percaya terhadap benda-benda yang menurut kita tidak berguna. Contoh, mohon maaf nih. Ini umum aja nih khususnya. Nih, biar banyak yang cinta, biar banyak yang suka, biar badannya kebal daripada senjata. Yaitu apa? Dia memiliki sebuah benda yang menurut konon katanya benda tersebut kalau dipakai, kalau dikalungin, kalau disimpan dalam dompet
itu bisa menjadikan satu aura kasih. Tahu aura kasih? Maksudnya apa? Banyak yang mencintai, banyak yang menyayangi. Setiap malam selalu keingetan musbih. Musbih selalu ingat terhadap dirinya. Maksudnya apa? Mau makan ketemu dengan musbih, mau tidur kebayang musbih, mau sekalipun kebayang musbih. Nah itu tidak boleh. Nah, adat yang seperti ini tidak boleh. Ya, awas, awas. Kalian tidak boleh percaya terhadap benda-benda yang tidak ada gunanya dan manfaat, walaupun menurut orang tua kita dulu bahwa ini adalah sangat baik, sangat bagus. Tidak boleh percaya, tidak boleh percaya. Itu adat yang kurang baik. Bagaimana kalau adat yang baik? Ya boleh lah. Contoh apa? Nih, nah, di kampung itu ada kebiasaan, adat itu kebiasaannya nih ya, yaitu ada permainan-permainan yang mungkin tidak ada di kota. Ada tujuan. Yang pertama, kebiasaan di kampung itu adalah apa? Yakni ini nih, apa tuh, orang-orangan, ya, yang pakai kayu atau bambu yang kita jalan ke jalan tinggi itu. Nah, terus yang berikutnya ada satu kebiasaan di kampung itu, tapi itu untuk mempersatukan apa nak? Yaitu membawa beduk keliling kampung, muter, ya, sampai dari ujung ke ujung, terutama ketika takbiran, ya. Itu untuk apa? Menyiarkan agama Allah, kalimat Allah, itu dibolehkan. Itu kebiasaan di kampung. Sampai sekarang kayaknya masih ada tempat pajub. Kenapa? Karena tempat pajub itu adalah daerah yang jauh dari perkotaan. Jadi pegunungan, pesawahan. Sehingga untuk menyiarkan agama Allah itu berbagai macam cara. Ini ada, tapi bagus. Contoh, misalkan ketika sahur, ya, keliling kampung, anak-anak remaja, anak-anak muda, sahur, 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 sampai pakai ketukan, ya, boleh, selagi tidak melanggar daripada etika, moral, dan juga ada. Nah, oleh karena itu, ini Bapak sampaikan, kalian mumpung masih muda, SMP sekolahnya jangan terbawa hal-hal atau adat-adat kebiasaan yang dianggapnya adalah justru akan menghancurkan daripada moral dan etika. Lalu yang berikutnya, adat kebiasaan sekarang yang muda. Mohon maaf, biar sama-sama kita kompak, biar sama-sama kita bersatu. Kalau memang kamu benar temanku, maka yuk sama-sama kita bikin oplosan, contohnya nih. Nah ini nah, jangan ditiru, jangan ditiru, bahwa itu adalah adat kebiasaan yang buruk, ya. Jadi Bapak ini nyampaikan, jangan tergerus dengan akhlak yang kurang baik. Akhlak Islam itu harus mencerminkan rahmatan lil alamin, ke semua alam atau kepada manusia yang lainnya. Lalu yang berikutnya ada pengertian moral. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat, mana yang baik dan yang buruk. Nah, usahakan kalian tuh kreatif. Kreatif yang bermanfaat, yang positif. Di masa-masa seperti ini tuh kalau bisa, nih sekarang nih, bulan Ramadan, ke masjid itu lebih awal. Apa? Kumandangkan azan. Lalu yang berikutnya, dari Bilal tarawih.
Coba berapa orang di sini yang udah jadi bilal tarawih? Musbi, terus siapa lagi tuh? Rizky, terus siapa lagi? Ini, tolong bisa dipertahankan. Kenapa? Karena masyarakat melihatnya seperti itu. Musbik rajin ke masjid, rajin mengumandangkan azan, lalu bilal tarawih, baca doa setelah tarawih, ya itu adalah sangat membanggakan buat masyarakat atau lingkungan. Tapi coba kalau kalian buat kegaduhan, nih, Bapak tanya nih, berapa rakaat sholat tarawihnya? Siapa yang 23? Ini yang keluar cepat lagi ya. 23 atau 11? Ayo, siapa yang 11? Banyak yang 11 atau yang 23 nih? Iya. Kalau Bapak tidak nyalahin yang 11 atau 23, yang penting sholat tarawih. Tapi kalau misalkan kalian daripada main setelah tarawih, selesaikan sampai 23 daripada 11 tahu-tahu misalkan selanjutnya malah main, malah naruhan, ngajak tawuran, itu nggak boleh ya. Lebih baik diselesaikan. Bahkan setelah itu tadarus. Tuh, munculkan sifat-sifat yang positif di masyarakat. Supaya apa? Contoh misalkan musbik, kedengaran ini musbik lagi aja nih. Dari mana musbik sekolahnya? SMP Tali. Siapa guru agamanya? Pak Ustaz. Siapa wali kelasnya? Bu An. Contoh misalkan begitu. Terus setelah itu warga yang ada di sana ditanya, musbik itu anak siapa? Tinggal di RT berapa? Semuanya disebutkan. Kalau berbuat jahat, begitu juga ketika kalian berbuat keburukan sama. Sekolahnya di mana? Siapa nama orang tuanya? Tinggal di mana? RT berapa? Kok anaknya seperti ini? Disebut-sebut semuanya. Makanya baik dan buruknya tergantung daripada kita. Sehingga kalau kita berbuat baik akan mendapatkan yaitu penilaian yang positif. Ya, nah ini nak ya. Jadi Bapak sampaikan kepada kalian, jangan coba-coba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oke, yang berikutnya nak. Nah, akhlak merupakan jama dari kata khuluq. Ya, jadi kalimat akhlak itu jama dari kata khuluq bahasa Arabnya yang berarti apa? Budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Nih di sini nih, Bapak lihat. Ada anak yang ketika ketemu dengan guru mengucapkan salam itu baik. Ada anak ketemu dengan guru mengucapkan salam dan salaman itu baik. Tapi ada anak yang ketika ketemu dengan guru selonong boy, tahu selonong boy? Nyolong baik, nggak negur, nggak apa. Nah ingat, mau itu bapak guru, ibu guru, kalau ketemu ucapkan salam. Kalau kalian laki-laki ikhwan dengan bapak-bapak, salam berjabat tangan. Kalau dengan ibu guru cukup mengangkat tangan. Akhwat dengan ibu guru berjabat tangan. Kenapa? Karena ada satu nilai pahala yang kalian tidak tahu. Nih, ada sebuah keterangan. Anak yang mencium tangan daripada orang tuanya itu sama dengan menciumnya wanginya surga. Ya, ada keterangan begitu nak. Makanya kalian jangan sampai setiap hari itu tidak berjabat tangan, bahkan mencium daripada tangan daripada ibumu.
Begitu juga dengan guru, sama. Jangan sampai selondong. Allah Akbar. Nih siapa di sini yang suka begitu nih? Guru lewat, cuek. Ini etika nih, moral, akhlak. Ucapan yang pertama apa? Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Coba Bapak tanya nih, apa arti assalamualaikum? Siapa yang bisa? Coba tangan. Siapa yang bisa? Arti assalamualaikum artinya apa? Saya tahu arti assalamualaikum. Assalamu keselamatan. Untuk kamu. Tuh kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi dan kasih sayang Allah. Wabarakatuh dan keberkahan. Ada keselamatan, ada kasih sayang, ada keberkahan. Coba ulang lagi. Assalamualaikum. Keselamatan, kasih sayang dan keberkahan. Makanya kalau kalian baca atau kalian mengucapkan lalu dijawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama jawabnya dia, semoga kau juga selamat, semoga kau juga mendapat rahmat, semoga kau juga mendapat keberkahan. Makanya kalau ada yang jauh salam dijawab ya. Nah itulah ya. Jadi akhlak merupakan dari atau akhlak ini jama dari kata hulu dari bahasa Arabnya yang berarti budi pekerti, peringai tingkah laku dan tabiat. Tunjukkan tabiat kalian, peringai kalian, jangan mencerminkan, mohon maaf, seperti anak keluar dari Al-Ikhwan. Anak Al-Ikhwan harus mempunyai cerminan lebih daripada keluar dari Al-Ikhwan. Ya, siapa yang setiap hari cium tangan ibunya? Alhamdulillah. Siapa yang setiap hari mensapa guru-gurunya? Alhamdulillah. Siapa yang setiap hari baca doa setiap mau beraktivitas? Mau makan baca doa, setelah makan baca doa, mau tidur baca doa. Ya, semuanya baca doa itu merupakan tabiat yang baik, akhlak yang baik sebagai orang Islam. Ya, oke, lanjut. Nah, akhlak ini diajarkan oleh Rasulullah. Justru Rasulullah itu bisa sukses itu karena punya apa? Karena punya apa? Punya akhlak. Ya, Rasulullah itu bisa sukses akhlaknya. Kalau kalian pengen sukses seperti Rasulullah, maka perbaikilah akhlakmu dari yang tidak baik jadi baik. Ya, insya Allah akan menjadi sukses. Oke, yang berikutnya kita lewat. Nah, ini etika Islam. Setelah Islam apa? Setelah akhlak ada etika. Yang pertama, etika sebagai orang Islam itu apa? Mengajarkan dan menuntun manusia ke tingkah laku yang baik, menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Yang kedua, moral ukuran baik dan buruk dalam etika Islam kelihatan. Nih, contoh nih. Ini nggak jauh-jauh kan? Ini tuh tidak termasuk daripada etika. Ayo. Maksudnya apa? Ketika sedang mencari ilmu, perhatikan. Sedang mendengarkan ilmu, catat. Ketika belajar, maka tulis apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru.
Jangan sampai lupa apa yang disampaikan. Ingat, ada sebuah keterangan, pernah dengar kalian? Afatu ilma nisyan wa ido'atuhu antu hadisa bihi goiri ahli. Apa itu artinya? Tersia-sianya ilmu itu oleh dua perkara. Nanti ditanya nih. Tersia-sianya ilmu itu oleh dua perkara. Yang pertama adalah lupa. Yang kedua adalah di mana yang berbicaranya tidak sesuai ahlinya. Itu tersia-sianya ilmu. Contoh gini nih. Kalian dari pagi tadi sudah ada berapa materi? Begitu keluar dari ini masjid, lupa, sia-sia. Lalu yang kedua, yang memberikan materi ini tidak sesuai ahlinya, itu juga sia-sia. Makanya di sini alhamdulillah yang memberikan materi disesuaikan dengan ilmu-ilmunya, terutama ilmu-ilmu agama. Sekarang begini aja dah, ngajarin agama oleh tukang kebun bisa atau bisa? Gak bisa. Atau gini, ngajarin agama oleh tukang bangunan, nggak mungkin bisa. Begitu juga ahli agama ngajarin bangunan, bisa sih bisa, tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena bukan ahlinya, ya. Nah itu nanya. Jadi ingat bahwa untuk etika Islam ini yang pertama mengajarkan, menuntut ke akhlak yang baik, akhlak yang positif. Lalu yang berikutnya akan kelihatan cerminan anak yang punya akhlak dan tidak, antara baik dan buruk itu dari perilakunya. Contoh ini, di SMP yang sering dikenal adalah misalkan sinak. Kalau dikenalnya prestasi bagus, tapi kalau dikenalnya keburukannya maka itu kurang bagus. Contoh misalkan di sini ada Guntur, disebut-sebut oleh bapak dan ibu guru atas prestasinya bagus. Tapi ada yang namanya misalkan di sini siapa? Namanya siapa ya? Namanya di sini ada Maulana ada? Oh, masuk. Ipal, Naufal ada? Contoh diomongin, oh Naufal kelakuannya begini. Dia mah tukang begini, Wah, itu bukan contoh yang baik, bahkan akan kurang enak didengarnya. Kenapa? Karena mempunyai sifat atau tabiat yang kurang baik, ya. Oke, anak-anakku lihat lagi. Sekarang adalah akhlak mulia. Yang pertama, anak yang mempunyai akhlak mulia ini nih, berbakti terhadap orang tua. Yang kedua, tawadu, rendah hati. Nih, kalau kalian pengen disebut orang yang punya akhlak, ini nih tandanya. Berbakti terhadap orang tua. Tawadu yang disebut dengan rendah hati. Hormat terhadap yang lebih tua. Nah, makanya di sini awas. Kelas 7 menghormati kelas 8, kelas 8 menghormati kelas 9, begitu juga kelas 9 menghormati yang 8, 8 menghormati kelas 2. Saling hargai, hormati. Itu akhlak yang mulia, kan? Jangan mentang-mentang kelas 9 nih, 2 nih, tingkat tinggi, asal aja kepada adik-adiknya. Gak boleh. Itu bukan akhlak, bukan cerminan akhlak Islam. Yang berikutnya apa? Jujur. Ayo, siapa di sini jujur? Enggak lain yang ngaku-ngaku. Misalkan sekarang puasa padahal tidak puasa. Awas. Nih,
puasa ini ibadah syir. Artinya apa syir? Tidak kelihatan. Ibadah yang istimewa di antara ibadah yang lain adalah ibadah puasa. Kenapa bisa dikatakan begitu? Kalian bisa saja sekarang kelihatannya lemes, tapi ternyata tidak berpuasa. Kelihatannya puasa, tapi tidak berpuasa. Nah, makanya tidak boleh begitu. Jujur. Yang kedua apa? Amanah. Apa itu amanah? Menyampaikan sesuai dengan apa yang diberikan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang disembunyikan. Jujur sebagaimana sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak tanya, Nabi Muhammad punya sifat ada berapa? 4. Yang pertama Fatona. Yang kedua Siti. Yang ketiga Tabligh. Yang keempat amanah. Coba kenapa? Rasulullah punya sifat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Apa arti fatona? Cerdas, pintar. Apa arti tabligh? Menyampaikan, pintar. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Apa arti sidik? Jujur. Nih ya, jujur, amanah. Kalau kalian mengaku umat Nabi, milikilah ini, jujur dan amanah. Enggak bohong sama orang, enggak bohong sama orang lain, enggak bohong sama guru, enggak bohong sama teman. Enggak boleh suka usil terhadap teman. Awas, enggak boleh. Kadang-kadang kan kalian suka usil mulu, sepatu orang disembunyiin. Awas, sepatu orang teman-temannya disumputin, nyari-nyari atau temannya ya, itu enggak bohong. Nih, akhlak mulia. Coba ulang lagi. Akhlak mulia ada berapa, Nak? 1, berbakti terhadap orang tua. Yang kedua, tawadun atau rendah hati. Yang ketiga, yang lebih tua, hormat terhadap yang lebih tua dan sayang kepada yang muda. Yang keempat, jujur. Yang kelima, amanah. Yang keenamnya, dan lain ya. Nah, subhanallah ya. Ini udah langsung tuh lihat. Ini udah tingkatannya tinggi nih. Ilmu tasawuf. Orang yang tasawuf itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan keduniaan. Orang yang tasawuf tidak lagi adalah banyak ngomongin orang. Ayo, siapa di sini yang suka banyak ngomong orang? Ayo, ngumpetin orang, ya, jelek-jelekin orang. Si dia mah tuh punya hidup lubangnya dulu, emang lubangnya dulu. Awas, nggak boleh jelek-jelekin orang. Orang tasawuf itu nggak pernah yang namanya jelek-jelekin orang. Mau cakep tidak cakep, dia tidak pernah rendahin jelekin orang. Awas, hati-hati, nggak boleh suka menjelekin orang, nggak boleh, ya. Tuh, ya. Jadi secara etimologi, ya kan, berasal dari kata tasawuf itu ahlus sufa, safa, syaf, bersih. Safa itu bersih, syaf itu barisan dalam sholat. Orang yang tasawuf itu bersih. Makanya di Indonesia ini ada yang namanya Thariqah. Thariqah terbagi beberapa. Ada Thariqah Sabadiyah, ada Thariqah Jamaniyah, macam-macam. Ya. Apa tujuannya? Membersihkan diri supaya akhlaknya terkontrol.
akhlaknya terpuji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tuh orang tasawuf. Cuma kita belum kuat, belum mampu. Jangankan kalian, Pak Yusuf juga belum. Karena ini harus benar-benar, ya benar-benar menjaga mata, menjaga mulut, lisan ya, menjaga telinga, menjaga hati, tangan, kaki bersih dari sifat-sifat tercela di orang-orang tasawuf. Maksudnya apa? Secara terminologi mengambil akan hakikat dan tidak mengharapkan apa yang di tangan manusia. Tuh, jadi orang tasawuf itu tidak mengharapkan pujian orang, tidak pengen disanjung-sanjung manusia, pengennya itu disanjung dan dihargai oleh sang pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ya, makanya nih kelas 7, kelas 8, kelas 9. Walaupun kalian bukan ahli tasawuf, nih untuk cara atau untuk jembatannya di bulan suci Ramadan ini. Bersihkan hati kita, bersihkan lisan kita, bersihkan penglihatan kita, bersihkan gerak kita. Insya Allah walaupun kita bukan ahli tasawuf, di hadapan Allah kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa dikatakan bayi yang baru dilahirkan? Saking apanya? Saking bersihnya, saking sucinya. Tidak ada bayi dalam sebuah sejarah atau dalam keterangan dalam keadaan kotor. Makanya ada istilah, kalau ada bayi meninggal itu udah langsung ke surga. Bahkan ketika ada orang tua ditinggalkan bayi, harus bahagia. Kenapa bahagia? Akan jadi ladang nanti di hadapan Allah. Sebelum dikesurgakan ini bayi bilang kepada Allah, ya Allah, jangan dulu aku masukin ke dalam surga sebelum aku bersama-sama dengan orang tuaku. Tuh kata bayi, luar biasa ya. Tapi matinya gimana dulu? Kalau matinya dibunuh mah ya enggak gitu. Maksudnya meninggalnya karena Allah. Kan ada ya bayi yang meninggal kan, itu nak bersih, bahkan akan bisa membantu orang tuanya kelak di kemudian hari ketika orang tuanya sudah wafat, akan ditolong oleh sang bayi. Luar biasa nih ya. Ya, nah ini ya, tapi kita belum sanggup nih kalau kesini. Ini pelajaran kuliah nih ya. Nah, lihat makomnya. Sebagai istilah dalam dunia tasawuf, nih, ini mah hanya sebatas cerminan aja nah. Biar kalian mengerti bagaimana untuk membersihkan diri itu ini nih. 1, bertaubat. Pernahkah kalian punya salah lalu bertobat? Ayo jawab. Nih, solusinya ketika kalian punya salah bertobat. Yang kedua adalah apa? Fakir itu apa nah? Berpikir, tafakur, ya, ngotak. Maksudnya apa? Kalau itu salah itu jangan dilakukan terus. Berpikir bahwa itu adalah sabar. Nih, makanya di dalam sholat itu ada berapa hurufnya? Ada S, ada H, ada A, ada L, ada A, ada T. Coba ada kepanjangannya tuh nak. Nanti tanya nih Bapak nih. S-nya apa? Sabar. H-nya apa? Harmonis. A-nya apa? Amanah. L-nya apa? Lemah lembut. A dan T-nya apa? Allah tujuannya. Ayo ulangi.
Sholat ada berapa huruf tadi? Kalimatnya ada S, H, A, L, A, T. Apa kepanjangan S? Apa kepanjangan A? Apa kepanjangan A? Amanah. Apa kepanjangan L? Lemah lembut. Apa kepanjangan AT? Allah. 7. Sekarang Pak Jo tanya nih, sudahkah kalian sabar? Sudahkah kalian harmonis? Hei, sudahkah kalian harmonis dengan teman? Sudahkah kalian harmonis dengan tetangga? Sudahkah kalian harmonis dengan orang tua? Nah, was. Kalau belum harmonis, dipertanyakan sholatnya. Sholat lakukan setiap hari, tapi masih berantem dengan orang tua, itu masih dipertanyakan sholatnya. Karena Bapak masih dengar katanya nih, ada anak al-ikhwan yang masih tidak harmonis dengan orang tuanya. Awas. Ingat nak, ente ini kalau nggak ada doa dari orang tuanya, mau bagaimana menggapai masa depan? Sejelek-jeleknya orang tuamu itu adalah orang tua. Awas, jangan sampai orang tuamu dihinanya, jangan sampai orang tuamu dicacinya, jangan sampai orang tuamu direndahkannya. Awas, hati-hati nih. Tobat ya, hari tobat tuh. Yang masih ada nih kelas 7, 8, 9 yang tidak harmonis dengan orang tuanya, sadar, tobat, minta maaf. Kenapa? Karena ibadah tanpa dengan doa orang tua, ridho orang tua tidak akan diterima oleh Allah. Ridho Allah, ridho Allah. Ridhonya Allah itu terletak daripada ridho orang tua. Ya. Sabar. Nih, Bapak tanya nih, sholatnya sesuai dengan tumaninanya atau terburu-buru sholat tarawihnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 menit 23 rakaat. Astagfirullah. Itu tandanya tidak sah. Ayo, siapa yang begitu? Ayo, siapa tuh? Siapa anak di sini yang setiap hari lihat jadwal imam? Maksudnya gimana? Mana imam yang cepat, mana imam yang lambat? Imam yang cepat banyak jamaahnya. Giliran imamnya yang telat, 5 orang yang datang. Astagfirullahaladzim. Awas, jangan ditiru seperti itu, Naya. Jangan ditiru seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang adalah kita lihat tadi video nih, kembali ke video nih. Gimana? Ini udah jam berapa ya? Pertanyaan aja ya. Oke. Siap nih, ada pertanyaan nih ya. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah ya? Nih, dapat hadiah nih. Dari mulai goceng dulu. Oke ya, yuk. Maju ke depan. Maju ke depan ya. Maju ke depan yang bisa jawab. Siap. Ayo, sekarang Bapak tanya ke Ahwat dulu, bagi-bagi dah. Ke Ahwat dulu. Yaitu sebutkan akhlak mulia atau karimah. Yo, tadi ada berapa? Coba maju ke depan. Ya. Akhlak karimah.
akhlak-akhlak baik kalimat itu. Ayo, siapa? Awak dulu. Ayo, si Pak, maju. Ini mau nanya contoh. Ada berapa akhlak-akhlak kalimat? Ayo, nih ada hadiahnya nih. Ayo cepat. Akhlak-akhlak karimah. Ada? Hitungan sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ada. Sekarang lempar kepada Ikhwan. Ya, boleh. Dah, maju. Oh, siapa yang fokus dan tidak? Akhlak-akhlak yang mulia antara lain: 1. Berbakti kepada orang tua, 2. Rendah hati, 3. Hormat, 4. Jujur, 5. Amanah, sisanya yang lain. Oke, benar atau benar? Benar. Oke. Ini ada. Oke, terima kasih dah. Alhamdulillah. Oke ya. Oke. Yang berikutnya. Masih pertanyaan berikutnya. Yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli tasawuf. Ayo tadi 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ahli tasawuf itu mempunyai sifat tadi seperti itu. 1 ini, 2 ini. Apa? Ayo siapa? Musbik, maju depan. Ayo Mas. Siapa masuk? Terus Nama Asnau. apa artinya? Sofa itu suci, kalau saf itu barisan. Oke, barisan Arab. Oke. Alhamdulillah ya. Nah, jadi ahli tasawuf itu mempunyai sifat yang pertama adalah syaf, ya, yaitu barisan, dan sauf, yaitu suci, bersih hatinya, akhlaknya mulia, akidahnya lurus, tidak pernah tergoyahkan oleh keadaan zaman, ya. Itu adalah ahli tasawuf. 1 lagi. Satu lagi Bapak sekarang tunjuk nih, yaitu Alfiano. Mana Alfiano? Oke, Alfiano, sebutkan kepanjangan daripada salat. Tadi yang Bapak sebutkan. Alfiano, pokoknya. Kepanjangan sholat S itu sabar, A itu harmonis, A artinya aman, L amanah, L lemah lembut, A Allah tujuannya. Alhamdulillah ya. Jadi ulang lagi coba. Sholat kita ada berapa tadi hurufnya? Ada apa aja? S, A, L, A, T. S-nya, H-nya, A-nya, L-nya, A-T-nya, Allah tujuannya. Ya. Tuh, jadi sholat itu harusnya mencerminkan apa kesabaran dalam kehidupan, mencerminkan harmonis dalam keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, mencerminkan amanah dalam kehidupannya, lemah lembut tutur katanya, pribadinya luhur, bukan semata-mata hanya dipengen dilihat orang, tapi tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
Baik, anak-anakku ini jam berapa Bu? Ketika sudah selesai ya? Alhamdulillah. Terima kasih bahwa materi akhlak telah disampaikan. Bapak panjang lebar sampai ke tasawuf tujuannya biar Anda memahami orang tasawuf itu seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati, amin. Bersihkan penglihatan, amin. Bersihkan pendengaran, amin. Menjaga tingkah laku yang baik, amin, amin. Demikian ketemu dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Dadah. Itu kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Senang? Ya, itu ya. Oke, selanjutnya kita istirahat dan langsung sholat. Setelah sholat langsung masuk ke kelas masing-masing, ketemu dengan wali kelasnya. Jangan lupa besok tetap datang dan jangan lupa bawa baju ganti dan peralatan mandi. Oke, sudah. Hari ini ada kejadian Pak Yusuf. Kejadian matras itu sudah dibuka, nggak tahu bagaimana caranya dia berjalan kaki sampai ada di kelas 81. Silakan